Kan dulu ayahanda ibundanya kan pernah berada di atas ya, titik-titik puncak lah bahasanya kesuksesan begitu, terus kemudian menjadi berada di titik terendah begitu. Dan saya kira banyak teman-teman kita juga mengalami hal yang serupa, banyak juga Pak Web yang kemudian akhirnya frustasi dan lain sebagainya. Cuman andai kata boleh memberikan sudut pandang, menurutku sih supaya kemudian berada di puncak terus gitu ya, tidak gampang jatuh, itu ibarat masuk ke hutan tuh harus punya kompas gitu, harus punya ilmu, berkelimpahan ilmu dulu. Salahnya orang terkadang kan berkelimpahan kemakmuran dulu, ilmunya ditinggal gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, pesan apa yang panjenengan ingin sampaikan kepada teman-teman yang lagi berada di titik terendah? Monggo Pak Web, karena jenengan pernah mengalami. Itu sedikit rumit Mas ya, kalau nggak punya dasarnya, rumit. Tapi kalau ada dasarnya sebenarnya nggak rumit. Karena apa? Karena cukup hanya dengan bertahan. Bertahan. Iya, cukup hanya dengan bertahan. Kalau punya dasarnya Mas, tapi kalau nggak punya dasarnya, berat. Betul. Saya rasakan berat kok Mas. Karena memang butuh ya basic gitu ya. Iya, basic. Jadi kalau menurut saya ya, untuk yang belum memiliki dasar tentang itu, ketika berada di titik terendah, yang penting jangan kehilangan harapan. Bukan gitu Mas, maksudnya gimana? Jangan lari selain ke Tuhan. Siap. Seperti ke dukun, ke kiai, ke ojo ngono kuwi. Malah nambah-nambahi perkara. Malah justru semakin terpuruk, semakin kerdil. Karena apa? Karena itu tadi, alam itu nggak peduli Mas, nggak peduli orang sedang ada di posisi nol, nggak peduli. Iya, kok tidak lari ke Tuhan, tetap dibles-bles nih karo alam. Tapi kalau larinya ke Tuhan, bahasa awam yang paling universal kan Tuhan ya Mas. Tapi saya punya bahasa sendiri tentang itu. Gimana? Rahasia dong. Saya punya panggilan kesayangan yang khusus. Okay. Tapi dalam bahasa umum yang paling universal kan Tuhan. Ke Romo, ya. Nah, kalau tidak kembali ke Tuhan, wis toh Mas. Saya ndak bisa memberikan kata-kata. Karena apa? Karena hukum alam itu kejam dan tidak peduli. Tidak peduli kita sedang berada di posisi nol. Kalau kita tidak lari ke Tuhan, pasti tetap dibles-bles nih karo alam. Ya. Karena apa? Karena kita ya alam ini ya kita ini Mas. Nah, kalau kita berusaha berpisah dengan alam, loro Mas. Loro. Kan ini kan tubuh kita ini kan jelas mikrokosmos. Iya. Alam semesta ini kan makrokosmosnya ya. Iya. Ketika kita berada pada titik terendah dan di pikiran kita itu dipelihara, kelak nanti aku pasti bisa bangkit lagi. Pikirannya positif terus, pasti kan akan direspon sama alam semesta. Ya iya pasti. Makanya saya katakan jangan lari-lari ke selain ke Tuhan. Jangan lari ke selain Tuhan. Iya. Karena apa? Karena kalau kita lari selain ke Tuhan, kita akan kehilangan respon ini tadi loh. Akan kehilangan respon. Iya. Saya ingin menegaskan lagi terkait dengan kekuatan otak dan pikiran Pak Web. Iya. Barangkali panjenengan pernah mengalami hal-hal yang bisa meyakinkan itu kepada teman-teman gitu, supaya memang benar-benar selalu berpikir yang positif terus gitu loh, sampai yang negatif itu hilang total gitu loh Pak Web. Adakah pengalaman-pengalaman khusus begitu untuk meyakinkan kepada teman-teman yang lain gitu Pak? Ada. Gimana Pak? Itu bahannya saya temukan dari pelajaran tauhid di dalam agama awalnya Mas. Di dalam pelajaran tauhid ada ilmu yang menyatakan sesungguhnya aku bertahta di dalam Baitul Makmur. Waduh, keren yang sih. Berada di dalam kepala Adam. Ya. Masih.
Waduh. Ya kayak gitu. Di dalam kepala ada otak, di dalam otak ada bla 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 bla. Nah, kalau kita ringkes, berarti otak kita itu kan singgasananya Tuhan, Mas. Kalau nggak salah, saya dulu pernah belajar titiknya ada 3, ada Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, Baitul Muhaddas. Itu dia, Mas. Jangan ragukan otak kita, jangan ragukan hati kita. Mantap. Karena karena dia harus singgasananya Tuhan, Mas. Nah, kalau singgasananya raja nggak bisa ngomong lawang kursi. Nah, singgasananya Tuhan. Kalau udah sampai level itu, dukun kiai Oh, gak payu. pede, Mas. Dukun kiai gak payu Pak, masalahnya. Memang harus tidak ada, Mas. Harusnya ya. Harus tidak ada itu. Harus tidak ada. Iya, harus tidak ada. Betul. Karena itu sudah keluar dari alam. Jadi profesi sebagai dukun, sebagai bla bla itu sesungguhnya kita berusaha bercerai dengan alam. Karena alam tidak menghendaki itu. Makanya dulu saya paranormal, Mas. Mantan. Lah aku pernah gelut karo Joko Bodo ning wong Jakarta gara-gara rebutan pasien. Nah, saya tinggalkan. Enggak. Keluar wes. Daripada saya kehilangan cinta dengan alam, enggak bisa bercinta dengan alam, lebih baik saya meninggalkan profesi itu. Walaupun tidak dengan profesi itu, lawang burung aja dikasih makan sama Tuhan, apalagi saya yang punya gini kan. Tapi kadang yang saya sayangkan kok justru banyak orang luar negeri ya yang tahu rahasia kekuatan pikiran ini ya Pak Web ya. Nah, ini jadi kita harus saya harus terpaksa membicarakan suku ini, Mas. Nah, inilah goblok wong Jawa. Goblok wong Jawa. Kenapa tidak saya katakan seperti itu? Karena yang 99% menghormati, nguri-nguri leluhur kita itu orang luar negeri, Mas. Makanya mereka lebih tahu Rahasia-rahasia itu. iya. Lawang kitanya yang asli orang Jawa justru menganggap itu musyrik, ini blank, lah piye. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada kehidupannya, Mas. Termasuk perilaku kita. Artinya ketika kita berperilaku tidak menghormati sesuatu, maka kita akan kehilangan koneksi dengan sesuatu itu. Kita masuk ke pertanyaan tadi. Artinya ketika saya beranggap bahwa cadar budaya peninggalan leluhur kita itu musyrik, artinya kita sudah kehilangan koneksi dengan cadar budaya itu, Mas. Nah, akhirnya ono opo-opo cadar budaya itu tidak memberitahu kepada kita. Nah, yang menghormati cadar budaya itu kan orang luar negeri. Lah dia memberi akses sama orang luar negeri. Mulanya mayoritas yang mengetahui titik hebat ini adalah orang-orang luar negeri karena dia punya akses dengan leluhur-leluhur kita. Nah, kita putus karena menganggap leluhur kita sesat. Nah, ini parah, Mas. Karena kan kalau saya tarik ke sisi lain ya Pak Web, di luar negeri itu terkait dengan kekuatan pikiran tadi ya, panjenengan kan memberikan legitimasi Baitul Ma'mur tadi ya. Iya. Itu pas banget menurut saya. Di dunia ini kan ada 375 orang yang jika kemudian kekayaannya itu ditotal itu sama dengan kekayaan 3 miliar manusia. Kan orang-orang yang paham kekuatan pikirannya Pak Web, menanamkan, menginstal software kemakmurannya, ada Joe Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates dan lain sebagainya. Waduh, ternyata mereka lebih maju daripada kita cara berpikirnya. Saya gobloknya wong Jawa ya Pak. Baitul Ma'mur ya. Disepelekan ya. Baitul Ma'mur disepelekan, pergi ke dukun, pergi ke kiai. Ya, lebih yakin ke situ kan daripada kepada otaknya sendiri. Oke.
Ini pelajaran sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi Pak Web, bagaimana cara supaya kita bisa membersihkan hati dan batin kita? Sebenarnya tadi sudah saya uraikan. Dengan Membawa diri, menempatkan diri. 4 hal tadi ya? Iya. Oke, sip. Oke. Iya, di situ. Jadi nggak usah pakai puasa, nggak usah pakai tapan, nggak usah pakai itu aja. 4 tahapan ini bisa nggak kemudian, kan ini banyak orang yang problem hidupnya itu kan, dunia aku kok gak maju-maju ya, mergawe ngene gagal, bisa nggak dengan 4 hal ini akan berimplikasi positif? Bisa? Bisa. Karena dengan 4 hal itu dan praktek 3 hal itu, sedulur papat kelima pancernya kan aktif. Ya. Nah, ketika dia aktif kan dia akan ngubah pola kerogo nih, termasuk otaknya itu tadi. Termasuk otak. Iya. Peluang ini, Iya. gitu. Tahu. Sehingga Otomatis. jenengan nggak pernah berhenti nulis terus karena ada aja gitu ya Pak ya. Lah ini saja saya masih nulis. Iya. Tapi itu nggak ada pembimbing khusus nulis itu Pak Web. Tidak. Hanya menuruti apa yang ada di pikiran dan nurani aja. Jadi naik turunnya 3. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini tok. Itu yang saya ekspresikan menjadi tulisan. Berarti nggak ada itu apa basic diklat jurnalistik apa gitu, nggak ada ya dulu ya? Enggak. Nggak ada. Kelas loro SD ya. Enggak. Lebih bisa pecare kono lah. Iya. Nyatanya saya seperti itu. Iya.